Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjut berbincang dengan para narasumber, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Eka Nugraha yang ada di Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan informasi terbaru pagi hari ini. Eka, ada perkembangan terbaru apa dari sana? Ya Bayu, informasi terkini dari Bareskrim Polri di mana Bareskrim telah menunjuk dua pengacara baru untuk Baradae, yaitu Deolipa Yumara dan juga Burhanuddin, untuk menggantikan pengacara sebelumnya yaitu Nahot Silitonga yang mengundurkan diri. Penunjukan Deolipa Yumara dan Burhanuddin sebagai pengacara baru Baradae dilakukan Bareskrim Polri agar tidak menimbulkan cacat formil dalam proses hukum. Dan penunjukan ini telah berlaku sejak Sabtu 6 Agustus 2022 lalu. Langkah awal sebagai kuasa hukum Baradae, di mana Deolipa dan Burhanuddin kabarnya berencana untuk mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan dan sekaligus meminta kesediaan Baradae sebagai justice collaborator dalam pengusutan kematian Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Verdi Sambo. Dan diketahui Baradae bersedia menjadi justice collaborator karena ia menyadari bahwa dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus polisi tembak polisi ini. Dan selain itu, Bayu dan juga Maria, usai penangkapan Verdi Sambo pada Sabtu 6 Agustus 2022, beredar kabar bahwa ajudan dan asisten rumah tangga sang mantan Kadif Propam ini ikut ditangkap. Namun kabar itu dibantah oleh Ketua Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri yaitu Brigjen Pol Andi Rian Jayadi bahwa Baradae dan Brigadir R yang merupakan sopir dan juga ajudan dari istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati sudah ditahan di Bareskrim. Baradae memang sudah lebih dulu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan Brigadir J. Namun ada yang menarik dalam kasus ini, di mana Baradae mengaku mendapat perintah untuk melakukan tindak pidana itu. Dan menurut Deolipa Yumara, penjelasan Baradae sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dari Baradae. Sementara Brigadir R yang baru saja ditahan pada Minggu 7 Agustus 2022, belum diketahui keterlibatannya dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Bayu. Baik, Eka Nugraha mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri ya. Kita lanjut lagi perbincangan. Saya mau ke Pak Ito lagi. Pak Ito, soal pemeriksaan kode etik begitu ya. Memang itu mengikuti prosedur. Tadi Pak Ito juga sudah menyampaikan. Tapi ketika ada peristiwa kemarin hari Sabtu dari Bareskrim, kemudian Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob, apakah pemeriksaan kode etik ini memang secara normal dilakukan di Makobrimob? Karena kita mengenal, kita tahu juga bahwa Makobrimob ini kan lokasi dengan tingkat penjagaan yang tinggi. Apa yang ingin dinetralisir di sini, Pak Ito? Saya kira mungkin kalau untuk pelaksanaan, untuk pemeriksaan ya, bukan sidangnya, kode etik itu bisa saja dilakukan di kesatuan masing-masing. Jadi bukan hanya di Mabes Polri saja, bisa di Polda Metro ataupun di Makobrimob ya, dengan pertimbangan atau alasan tertentu ya. Kita semua tahu bahwa penetapan seseorang yang ditahan itu berarti statusnya sudah tersangka. Jadi pengembangan daripada yang dilakukan penyidikan sekarang didukung dengan kesaksian-kesaksian, didukung dengan hasil digital forensik, apakah itu pembicaraan melalui telepon, HP dan lain sebagainya, ini akan menguatkan penyidik untuk menetapkan seseorang dikenakan pasal tertentu ya. Dan ini kan tadi sudah disebutkan bahwa Baradae telah meminta perlindungan. Tentu yang bersangkutan adalah sebagai saksi kunci yang akan memberikan masukan-masukan bagi penyidik untuk bisa mengembangkan kasus ini. Sedangkan status Pak Irjen FS di Brimob itu tentunya pertimbangannya karena kalau di Mabes Polri kan beliau masih dalam status memiliki kepangkatan tinggi, ya, pejabat tinggi. Dan kalau di Brimob katakanlah dalam status diisolasi akan memudahkan bagi pemeriksa yang mungkin pangkatnya pasti lebih rendah itu untuk bisa meminta keterangan ke beliau. Jadi saya kira untuk masalah tempat itu tidak menjadi syarat mutlak ya untuk pelaksanaan pemeriksaan kode etik, pelanggaran kode etik. Demikian. Oke, Bang Refli, Ya. kalau Anda menyikapi Bang. Ya,
sebenarnya begini, yang paling penting adalah pastikan bahwa kepolisian ingin mengungkap ini sejujur-jujurnya, seterang-terangnya, sebenar-benarnya. Jadi tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Dan tanpa terpengaruh oleh tekanan publik ya? Tekanan publik itu harus menjadi faktor juga dalam pengertian begini. Kadang-kadang kan kalau publik tidak bereaksi, kadang-kadang juga seperti mendorong mobil mogok kan begitu. Kalau kita lihat kan kemarin kan karena publik juga kan, terutama misalnya yang dilakukan oleh pengacara Brigadir J misalnya dan media-media. Nah karena itu menurut saya harusnya fokus kita adalah pada peristiwa terbunuhnya anak manusia kan. Karena itu kan the right to life, hak azazi manusia. Jadi yang pinggirannya boleh tetap dikerjakan, misalnya menghilangkan barang bukti, kemudian menyaksikan tindak pidana, tidak melaporkan dan lain sebagainya di antara mungkin 25 orang tersebut. Tapi kan core bisnisnya harus tetap jelas. Makanya kalau kita bicara core bisnisnya kan tidak mungkin juga misalnya apakah iya misalnya Bribka RR itu satu-satunya yang melakukan pembunuhan berencana. Makanya kan kita pakai logika saja. Mungkin Pak Ito kan agak terkendala secara psikologis kalau ngomong. Kalau kita kan menganalisis. Misalnya secara logika, siapa yang paling berkepentingan ya dengan hilangnya nyawa Brigadir J ini? Dalam konteks seperti apa? Apakah ia sesama ajudan saling ada persaingan dan kemudian bersaingnya sampai... Gak mungkinkah begitu Bang? Rasanya maksudnya gini, di tempat bosnya lagi kan kira-kira begitu ya, sampai kemudian tembak-tembakan dan kemudian bahkan tembakannya itu sangat fatal. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J kan, ditembak dari belakang tembus ke hidung. Itu kan sebuah tindakan yang secara logika kan tidak mungkin dilakukan dari jarak berhadap-hadapan dalam pengertian misalnya berkelahi begitu. Kan pasti ada orang yang mengarahkan pistolnya di belakang. Nah, karena itu menurut saya kasus ini secara proses penyidikan itu kan tidak sulit sebenarnya karena locus delictinya sudah jelas, tempus delictinya juga jelas, aktor-aktor yang terlibat juga jelas. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika sampai core intinya, nah itu seperti ada proses pucu-pucu maju mundur. Untung pucu-pucunya agak maju sekarang. Okay. nggak di tempat. Jadi jangan melupakan core itu. Ada pembuktian mengenai pembunuhan Brigadir J dan juga kasus pelecehan itu ya Bang ya? Enggak dong. Kalau kita misalnya core bisnisnya itu kan ada di kasus matinya orang. Itu kan penghilangan the right to life, hak azazi manusia itu hak untuk hidup. Oke. Gitu. Kita terakhir ke Bang Deolipa ya. Bang, kalau tadi menyebutkan memang yang harus menjadi fokus adalah peristiwa utamanya. Tapi Bang Refli tadi menyebutkan kok seolah-olah ada maju mundur dalam penyelidikan ini. Kalau Anda sebagai kuasa hukum dari Baradae, Anda juga melihat hal yang sama? Ya sama dengan Bang Refli. Memang peristiwa utama adalah pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain ya. Itu hak asasi manusia. Itu yang utama dulu. Itu yang nanti yang diproses terdahulu, baru pikirannya. Jadi pusatnya dulu diproses. Mungkin serta-merta dengan pinggiran, lebih bagus. Tapi kalau enggak ya, pusatnya dulu digali secara dalam, mendetail peristiwa hukum utamanya pembunuhan, baru pinggiran-pinggirannya yang mengitarinya. Nah itu udah benar Bang Refli. Oke, ya. Baik. Upaya Anda berarti Bang selain hari ini nanti akan ke LPSK ya, dan juga bagaimana untuk menguak kasus utama ini mengenai pembunuhan? Ya, upaya tentunya secara prosedur hukum dan prosedur pengacara kami yang pertama adalah ke LPSK untuk melindungi klien kami. Yang kedua ya kita memang mengawal kasus-kasus ini dan kemudian kita juga bekerja sama tentunya dengan penyidik dan penyidik yang menyidik perkara sehingga semuanya menjadi terang begitu. Gitu. Bang Deolipa terima kasih atas waktunya. Pak Ito juga terima kasih Pak atas waktunya pagi hari ini. Bang Refli terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Salam sehat semuanya. Bapak-bapak selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.